guys, kembali lagi bersama kami di Ngopi, Ngobrol Pintar Investasi bersama si JCMB Sekuritas Indonesia. Kembali lagi nih bersama saya Vanessa Herman dan juga ada rekan saya ya, Kevin Julido Huta Barat. Hai Kev. Hai Van, kabar gimana? Baik. Oh iya. Yep, dan pastinya teman-teman juga jaga protokol kesehatan ya, karena kondisinya masih agak naik lagi nih COVID-19-nya ya. Yeah. Yep. Dan hari ini kita akan ngobrolin apa nih? Kita balik lagi nih ya, ngobrolin mengenai teknikal nih. Setelah kemarin sempat diselingi ya dengan Kevin, udah wawancara siapa nih kemarin? Pak Ando ya dari Indika Energi. Wah itu seru banget Pak. Harus tonton teman-teman ya di acara ngopi dengan Pak Ando. Yep, episode kemarin nih ya. Iya episode berapa tuh ya? Yep. Saking banyaknya saya juga lupa ya episode berapa. Ya tinggal teman-teman search down aja ya. Iya benar. Oke. Hari ini kita mau ngomongin apa? Jadi kita mau ngelanjutin nih. Jadi beberapa waktu lalu ya sebelum kita ada sesi dengan Indika Energi, ini kita bahas mengenai tren ya teman-teman ya. Jadi yang udah kita bahas ini adalah untuk uptrend dan juga downtrend. Nah, hari ini nih Kak, kita masih akan ngomongin tren yang terakhir nih ya. Tren apa sih yang mau kita bahas? Tentunya yang kita akan bahas adalah trend sideways. Nah, sebelumnya mungkin kalau kita lihat di uptrend dan downtrend itu biasanya kita ke daily dulu ya, daily, weekly, monthly. Nah, sekarang kebalikan nih. Jadi biar teman-teman mungkin lebih memahami dari segi jangka panjangnya dulu biar dilihat, lalu nanti kita langsung mengkerucut jadi kayak zoom in gitu loh. Nah, pertama kita akan membahas dari saham Excel Axiata. Nah, Excel Axiata ini selama dalam parameter bulanan atau monthly bisa kita lihat dari parameter agak bergerak sideways. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar atau di layar teman-teman. Hai guys, nah ini kita masuk ke dalam saham XCL atau Excel Axiata, di mana saham ini kalau kita perhatikan pergerakannya sideways ya. Nah, kalau dilihat teman-teman di sini kalau kita perbandingkan pergerakan sideways-nya dia itu masih tetap performanya adalah ada zigzag ya. Jadi dia kalau kita lihat tanggal 1 November 2016 dia naik, terus sampai tanggal 2 Oktober 2017, lalu sebaliknya setelah itu turun sampai tanggal 1 Juni 2018 dan sebaliknya mengalami penguatan lagi 1 Oktober, turun lagi dan sebagainya. Nah, kalau kita perhatikan untuk biasanya bahwa pergerakan sideways ini bisa dimanfaatkan bagi teman-teman yang menyukai support dan resisten. Di sini juga kita lihat ada beberapa support seperti 1993 lalu juga 2312 yang ketika terjadi pelemahan ya ini juga tertembus dan akhirnya langsung rebound. Nah, itu bisa dimanfaatkan kalau bagi teman-teman yang melihat performa saham yang bergerak teritorinya sideways. Begitu juga sebaliknya. Kalau resisten, kalau kita lihat ini juga performanya juga dari 2885 lalu juga nge-break 3190 ya. Ini juga dimanfaatkan bagi sebagian pelaku pasar yang which is sebenarnya kalau asumsi sudah membeli di bawah, dia punya target pasang untuk resistennya untuk take profit. Itu bisa dimanfaatkan dari pergerakan saham yang cenderung lebih sideways. Demikian untuk saham Excel yang parameternya menggunakan monthly. Oke, dan kalau misalkan teman-teman lihat ya tadi polanya ini karena memang masih sideways, tapi di sideways itu tetap ada zigzagnya nih gitu ya. Dimana ini teman-teman bisa memanfaatkan untuk melihat di mana sih kira-kira level support dan juga resistance-nya gitu. Betul ya. Jadi walaupun sideways ternyata kita masih bisa nih untuk coba untuk trading dalam jangka waktu yang short term gitu ya Kev. Betul banget Pak. Oke. Dan next nih apalagi nih Kev untuk parameternya nih, kalau misalkan tadi kita udah lihat dari monthly ya, untuk weekly dan juga daily-nya nih seperti apa? Oke, nah sekarang kita lihat dari monthly convert to weekly, lalu juga dari weekly convert to daily. Nah, gimana tampilannya, gimana cara pengukurannya, analisanya bisa teman-teman dilihat di layar teman-teman ya. Nah, tadi sebelumnya saya sudah membahas parameter dengan monthly. Nah, bagaimana dengan kita convert dari monthly ke weekly dan juga dari weekly ke daily. Nah, sekarang kita convert dari monthly ke weekly. Nah, pasti sangat berbeda teman-teman ya. Jadi ini candle lebih banyak dibandingkan kalau kita bandingkan dengan monthly. Ini sangat wajar karena memang satu candle itu dalam hitungan 1 bulan kalau monthly. Nah, kalau weekly itu satu candle itu lebih ke arah 5 hari, yaitu Senin sampai dengan Jumat.
Nah, kalau kita lihat memang tendensi dari weekly ini sama ya, hampir sama. Di mana ada beberapa support yang seperti yang kita lihat 2310, lalu juga 1990 ya, yang tadi sebelumnya kita pakai monthly. Ini rata-rata bergerak teritori yang lumayan ya untuk potensi terjadi rebound ya, di mana level supportnya 2310 dan 1990. Nah, kalau kita lihat dari belakang memang juga ada beberapa support yang lainnya ya. Kalau kita bantu di sini terlihat kalau weekly lebih detail, di mana support paling bawahnya 1560. Yang tadi which is kalau di bulan di monthly itu tidak terlihat gitu ya, karena lebih ke arah candle yang high low-nya gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang weekly kita bisa bandingkan bahwa inilah teritori pergerakan dari Excel gitu. Dan kalau kita perhatikan di sisi lain resistennya juga kita lihat ada yang lebih tinggi juga, dari 3200 atau 3190 ke 3590. Jadi kalau kita lihat tendensinya memang ada sebagian pelaku pasar kecenderungannya untuk wait and see dan coba untuk masuk ke level support ya, seperti level di 2310 atau 2300 sebagai support psikologinya. Dan terlihat ya teman-teman, setiap menyentuh 2300 memang tendensinya terjadi rebound ya. Kita lihat dari tanggal 11 Juli sampai dengan 8 Agustus hampir mendekati 1 bulan ini terjadi rebound ya untuk pergerakan dari Excel. Dan kalau kita lihat bagaimana dengan daily. Nah, mungkin kita convert juga dari weekly ke daily. Nah, kalau di daily itu mungkin lebih jauh ya. Jadi kelihatan di sini bahwa support dari Excel ini agak jauh dengan sisi dari resistennya. Mungkin saja kita juga bisa kombinasikan dengan support yang paling pendek. Jadi bisa di atas support di 2310, let's say 2400 ya. Karena harga pasar sekarang 2440. Jadi bisa teman-teman kombinasikan saja dari monthly, weekly, lalu juga daily. Nah, daily itu memang lebih ke arah short term, jadi resistennya lebih pendek ya. Jadi sebelumnya kalau kita perhatikan dari sisi weekly, ini support 2300, 2220, dan juga kalau kita lihat dari sisi resisten 2870 atau 2880. Nah, sekarang lebih pendek lagi, jadi lebih ke arah 2400 untuk daily ya. Lalu juga untuk resistennya di 2740. Jadi itu yang bisa kita kombinasikan. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan juga kedepannya efek dari sideways ini juga menarik, karena memang untuk short term bisa saja untuk diperlakukan bahwa kita coba akumulasi beli di area-area support yang tadi saya jelaskan. Kalau ternyata pergerakan saham Excel ini mengalami pelemahan, dan juga sebaliknya ketika ada terjadi rebound ini juga bisa dimanfaatkan untuk take profit. Nah, mungkin saja kalau kita lihat ada satu lagi resisten yang agak pendek, yaitu di level 2600. Mungkin saja kita spekulasi di sini, jual untuk jangka pendeknya di sini, ini ada potensi seperti itu, karena biasanya pergerakan saham yang terlalu sideways dan volumenya agak rendah ini biasanya punya teritori range yang agak pendek ya secara daily. Jadi teritorinya di 2400 sampai dengan 2600, teritorinya seperti itu. Kecuali nanti kalau ada volume besar, kemungkinan dia nge-break resisten 3 ini ya kemungkinan dia akan lanjutkan kenaikan. Atau sebaliknya kalau ternyata terjadi volume yang besar dengan price yang turun, ya dia kemungkinan bisa akan terjadi pelemahan. Itu yang bisa kita perhatikan dari parameter monthly, weekly, dan juga daily. Oke, nah itu teman-teman ya. Jadi memang kelihatan nih tetap semuanya ada zigzagnya gitu ya. Cuma tadi kalau yang jangka agak lebih panjang mungkin kelihatan lebih deket nih antara support dan resistance-nya seperti itu ya. Dan penting juga untuk teman-teman bisa menentukan parameternya nih ya. Mau yang lebih ke mana nih? Mau pas short term kah gitu ya dengan pakai daily, atau misalkan mau pakai weekly atau monthly seperti itu ya. Iya, benar banget Pak. Oke, nah itu aja nih teman-teman, gimana seru kan perbincangan kita kali ini. Jadi udah lengkap banget yang udah kita bahas ya, mulai dari uptrend, downtrend, dan juga sideways. Nah ini teman-teman bisa menggunakan gimana caranya nih menentukan strategi ya, supaya tetap bisa trading dalam kondisi market apapun seperti itu ya. Nah thank you banget udah join bersama kita di Ngopi, Ngobrol Pintar Investasi bersama CGS-CIMB Sekuritas Indonesia. Sampai jumpa di Ngopi, Ngobrol Pintar Investasi bersama CGS-CIMB Sekuritas Indonesia selanjutnya. Semangat investasi!